Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftatur Rahma Rasuli. Saya dari kelas 10-7. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang konsep berpikir sinkronik dan konsep berpikir diakronis serta contohnya. Oke. Apa sih konsep diakronis dan sinkronis dalam sejarah? Yuk kita dengar penjelasan berikut. Berpikir sinkronik dan diakronik. 1. Berpikir sinkronik. Sinkronik itu berasal dari bahasa Yunani yaitu sein yang artinya dengan dan kronos yang artinya waktu atau masa. Tapi sinkronik artinya meluas dalam ruang tetapi sempit dalam waktu. Jadi, berpikir secara sinkronik itu kita menganalisa suatu peristiwa pada intinya saja, tidak menganalisa suatu peristiwa awal. Oke. Ini ada ciri-ciri berpikir sinkronis, ada 6. Yang pertama, bersifat horizontal. Yang kedua, cakupan kajian yang lebih sempit. 3, cenderung lebih sulit dan serius. 4, kajiannya lebih terstruktur. 5, mengkaji masa tertentu. Dan yang terakhir, tidak terdapat konsep perbandingan. Oke. 2, berpikir diakronik. Berbeda dengan sinkronik, diakronik aslinya berasal dari bahasa Latin yaitu dia yang artinya melalui atau melampaui, dan chronicus yang artinya waktu. Tapi diakronik artinya memanjang dalam waktu tetapi menyempit dalam ruang. Berpikir diakronik disebut juga berpikir kronologi. Berbeda dengan berpikir sinkronik, berpikir diakronik itu kita menganalisa suatu peristiwa dari awal mula peristiwa itu terjadi hingga akhir dari peristiwa itu. Oke. Di sini ada contoh gambar periodisasi sejarah Indonesia. Yang pertama, pada masa praaksara, perkembangan Hindu-Buddha, perkembangan Islam, masa penjajahan Barat, masa penduduk Jepang, masa revolusi, masa Orde Lama, masa Orde Baru, dan yang terakhir, masa reformasi. Ciri-ciri berpikir diakronik. 1. Bersifat vertikal. 2. Cakupan kajian jauh lebih luas. 3. Terdapat konsep perbandingan. 4. Memiliki sifat histori. 5. Mengkaji masa yang satu dan yang lain. Dan yang terakhir, cakupan kajian atau pembahasan jauh lebih luas. Oke. Di sini ada contoh peristiwa sinkronis dan diakronis. Yang pertama, contoh peristiwa sinkronis. 1. Pertempuran Ambarawa 20 Oktober sampai 15 Desember 1945. Yang kedua, pertempuran Surabaya 27 Oktober sampai 20 November 1945. Yang ketiga, pertempuran 5 hari di Semarang pada tanggal 15 Oktober sampai 19 Oktober 1945. Perang Padri 1821 sampai 1830, dan yang terakhir Perang Diponegoro 1825 sampai 1830. Oke, contoh yang berikutnya adalah contoh peristiwa diakronis. 1. Pembacaan proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 di Jakarta. Yang kedua, keadaan ekonomi Indonesia pada 1998 atau krisis moneter. Yang ketiga, suasana peristiwa penculikan dalam G30 atau SPKI. Dan yang terakhir, pembangunan di masa Orde Baru. Jadi selanjutnya adalah kita bisa simpulkan bahwa sinkronik adalah menyempit dalam waktu dan melebar dalam ruang. Maksudnya menyempit dalam waktu adalah mengkaji peristiwa sejarah pada masa tertentu. Hanya satu masa saja yang dikaji secara mendalam dan detail. Dan sejarah tersebut bersentuhan dengan ilmu sosial yang lain dan tidak ada perbandingan di dalamnya. Selanjutnya, diakronis. Diakronik adalah melebar atau memanjang dalam waktu dan menyempit dalam ruang. Maksudnya dalam waktu yang sangat panjang tersebut terdapat proses di dalamnya. Proses peristiwanya dari awal sampai akhir menuju puncak dan tidak secara mendalam. Okay.
peristiwa sejarah tidak lepas dari konsep ruang dan waktu. Ruang adalah suatu peristiwa terjadi, sedangkan waktu saat peristiwa sedang terjadi. Dengan konsep berpikir diakronik dan sinkronik, akan mampu menguraikan ruang dan waktu suatu peristiwa sejarah, sehingga akan membantu proses interpretasi yang tepat dalam merekonstruksi pembuktian sejarah. Sekian dari saya. Apabila materinya kurang lengkap mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.